Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mata pelajaran prakarya kelas 9. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Baik, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan keras. Baiklah, langsung saja ya kita bahas. Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan. Benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai, diproduksi terbatas, dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk-produk yang tersebar di berbagai daerah, perkotaan, dan pelosok desa. Sebut saja jenis bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Pasar lokal maupun impor telah mendominasi penggunaan bahan keras tersebut sebagai bahan kerajinan. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar bersifat keras, contohnya seperti kayu, besi, kaca, dan lain-lain. Prinsip kerajinan bahan keras ada dua. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan, yang adalah nilai dari sebuah bahan kerajinan dapat mempengaruhi nilai jual dari produk kerajinan tersebut. Misalnya, meja yang terbuat dari bahan kayu jati, harga jualnya bisa lebih tinggi dari meja yang berbahan kayu biasa. Kemudian yang kedua, ada keragaman muatan nilai dan dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Selanjutnya, ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Faktor-faktor tersebut, yang pertama adalah faktor teknis, yang meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, serta yang terakhir selera masyarakat terhadap produk tersebut. Kemudian ada faktor ergonomis. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Selanjutnya ada faktor sains dan teknologi. Faktor sains dan teknologi meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, atau inovasi atau modifikasi. Kemudian, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada faktor estetika, meliputi menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadinya keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang terakhir ada faktor kondisi lingkungan yang meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama, ada bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahan keras buatan.
Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi, tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat, sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Berikutnya adalah ciri-ciri bahan keras. Yang pertama, bahan keras alam. Yang pertama adalah kayu. Kayu terdiri dari berbagai jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis kayu yang tidak disebutkan di sini ya. Kemudian, masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun. Kemudian tahan lama dan dapat berbentuk dengan diukir. Kemudian ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Kemudian sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Selanjutnya adalah bambu. Bambu memiliki batang yang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Kemudian memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Selanjutnya memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan yang sangat ditonjolkan. Selanjutnya, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dan yang terakhir dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Selanjutnya adalah rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Kemudian tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Selanjutnya dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Kemudian rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter, karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri bahan keras buatan. Yang pertama ada kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Kemudian ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm atau lebih, tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Yang terakhir, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Selanjutnya, ada logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan ada juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Baik, sampai di sini materi prakarya kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.